Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Ajeng. Hari ini adalah pertemuan ke-6 ya, dengan bab yang sama, yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini sudah pertemuan ke-6 ya. Alhamdulillah kalian sudah terlambai sampai sekarang. Sudah pertemuan ke-6, tetap semangat dalam pandemi ini. Kita sama-sama berjuang ya. Jenengan sampean tidak berjuang sendiri, Bojong juga tidak berjuang sendiri. Kita berjuang sama-sama untuk mendapatkan ilmu yang barokah bagi kita ya. Oke, sistem reproduksi pada manusia untuk pertemuan ke-6 ini sambungan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya nggih. Pertemuan sebelumnya itu sudah kita bahas. Satu, pertemuan pertama itu tentang pembelahan sel, karena asal usul kita itu dimulai dari sel-sel kita bisa tumbuh itu dari sel-sel yang terus menerus membelah. Di pertemuan pertama itu kita membahas tentang pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel meiosis. Nah, pada sistem reproduksi manusia itu yang berperan itu adalah pembelahan sel meiosis pada pembentukan sel gamet, baik itu sel gamet jantan maupun sel gamet betina. Pada pertemuan kedua kita membahas tentang sistem organnya. Jadi apa saja yang ada pada tubuh perempuan dan apa saja yang terdapat pada tubuh laki-laki itu kita bahas di pertemuan kedua beserta dengan fungsi-fungsinya. Pada pertemuan ketiga dan keempat ini ada satu slide saja ya. Jadi pada pertemuan ketiga itu kita bahas tentang proses pembentukan sperma atau yang dinamakan dengan spermatogenesis. Kalian sudah menguat gambarnya, sudah juga mengumpulkan di Google Form bagi yang sudah. Yang belum saya tunggu. Pertemuan keempat masih tentang pembentukan sel gamet. Di pertemuan keempat itu kita membahas tentang oogenesis atau pembentukan sel telur pada wanita. Pertemuan kelima ini sambungan dari pertemuan keempat. Nah, ketika pada proses pembentukan oogenesis itu ada fase ovulasi, fase dikeluarkannya sel telur pada wanita setiap bulan 1 kali secara bergantian dari ovarium kiri dan ovarium kanan. Kalau tidak terjadi menstruasi berarti ada proses fertilisasi. Proses fertilisasi itu peleburan antara inti sel sperma dengan inti sel ovum yang terjadi di tuba falopi di dalam sel telur atau sel ovum. Nah, kalau terjadi fertilisasi berarti ada pembuahan. Pembuahan itu fertilisasi akan menghasilkan suatu embrio atau zigot. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita membahas tentang proses kehamilan pada perempuan. Indikatornya antara lain satu. Indikator yang pertama menjelaskan proses perkembangan janin selama dalam kandungan. Indikator yang kedua mendeskripsikan fungsi cairan ketuban bagi janin. Sedangkan indikator ketiga menjelaskan gaya dorong dan gaya gesek yang terjadi pada proses melahirkan. Nah, pada 3 indikator kita akan berfokus nggih. Nah, yang pertama perkembangan janin. Kamu perhatikan perkembangan janin. Pada wanita proses kehamilan itu dialami selama 40 minggu ya, atau sekitar 38 maksimal 40 minggu. Atau istilahnya biasanya orang mengatakan 9 bulan 10 hari. Jadi kamu di dalam kandungan ibumu itu dibawa kemana-mana itu 9 bulan 10 hari. Nah, ini adalah kandungan usia 4 minggu 1 bulan. Jadi ini sudah ketika seorang wanita itu sudah telat menstruasi, maka diperkirakan bahwa kandungannya itu sudah usia 4 minggu. Ini sudah usia 8 minggu. Kalau 8 minggu berarti ada 48 hari ya. 40 kan 8 kali 6 ya, 48 hari. Ini usia kandungan 48 hari atau 8 minggu. Ini usia kandungan 12 minggu. Kalau 12 minggu berarti 3 bulan. Ya. Ini biasanya pada usia sekian ini ada istilah kalau orang Jawa mengatakan neloni ya, neloni. Terus ini 20 minggu
kemudian ini ada 24 minggu sudah sebesar ini 28 minggu ini berat bayi sudah mencapai antara 1 sampai 1,2 kg. Ini adalah berat bayi 32 minggu dengan berat bayi dengan berat 1,4 hingga 1,8. Sedangkan ini adalah bayi usia 38 minggu. Ya. Berat bayi sudah lebih dari 2,5. Nah, anak-anak, berat bayi normal kalau dilahirkan itu harusnya di atas 2,5 kg. Kalau bayi kurang dari itu, biasanya dokter akan memberikan suplemen khusus pada ibu untuk bisa menambah berat bayi itu sebelum bayi itu dilahirkan. Oke. Nah, selama di dalam kandungan, janin atau bayi ini akan dilindungi oleh plasenta dan air ketuban. Nah, saya lihat gambar berikutnya. Ini proses perkembangannya ya. Saya ulangi lagi, ini zigot, hari pertama fertilisasi, ini hari pertama, kedua, ketiga, ke-7, ke-8, 9 urut. Sebenarnya ketika hari ke-40 sudah ada dalam Al-Quran bahwa dijelaskan Allah akan meniupkan ruh, meniupkan takdirnya, meniupkan rezekinya, meniupkan jodohnya itu pada umur 40 hari. Jadi ketika usia kandungan itu sudah 40 hari, saat itulah Allah akan meniupkan apapun yang akan terjadi pada manusia saat itu. Dan pada saat ini biasanya banyak di saat inilah ibu itu selalu akan memberikan banyak doa, harapannya supaya bisa melahirkan anak yang soleh, anak yang sehat, dan anak yang baik ya. Terus kemudian ini usia kandungan 44, ini 48 minggu, ini 20 minggu ya, 20 minggu ya, 20 minggu guys, sekitar 20 ya, sekitar 1 minggunya sekitar situ guys. Terus ini bayi yang 60 hari, 60 hari itu berarti 2 bulan ya. Oke, next, ini gambarnya seperti ini kamu, ini tali plasentanya. Oke, ini dirimu ya, ini ari-arinya. Nah, seperti ini. Ini bayangan bayi dalam kandungan itu seperti ini. Ini plasenta, ini diri kalian ketika dalam kandungan. Ini adalah korionnya, ya. Ini air ketubannya. Ini plasenta, perhatikan ya, plasenta itu terlalu terhubung dengan ibu. Yoksaknya, ini tali pusarnya. Kalau dalam kandungan seperti ini, nah, ini tali pusarmu. Jadi tali pusar inilah yang memberikan kamu sumber kehidupan. Apa yang ibu makan, kamu ikut makan. Apa yang ibu minum, kamu ikut minum. Ini namanya ari-ari. Ari-ari ini yang menyambungkan antara kamu dengan ibu. Jadi jika kamu marah dengan ibu atau jengkel dengan ibu, lihatlah tali pusarmu. Kalau kamu tidak punya tali pusar, berarti kamu tidak akan hidup. Itulah alasan kenapa Allah menitipkan surga di telapak kaki ibu, karena ibulah sumber kehidupan ketika kita di dalam kandungan. Nah, ini air ketuban. Nah, jadi kamu bayangkan kehidupanmu ketika di dalam kandungan itu seperti ini, berenang. Jadi sebenarnya manusia itu pada prinsipnya, pada dasarnya itu sudah punya kemampuan untuk berenang. Ini tali pusarnya seperti ini. Nah, ini tali pusar ya, nak. Ini dirimu. Ini kandungan sudah sekitar kan lahir ya, 40 minggu, 36, 38 minggu lah. Ini sudah persiapan untuk lahir. Ini yang namanya ari-ari, ini yang namanya air ketuban. Nah, itu cukup singkat ya, penjelasan nggak terlalu banyak. Jadi tugasmu sekarang, kamu bisa melihat tayangan tentang perkembangan janin selama proses kehamilan, dan mengetahui bagaimana pengaruh gaya dorong dan gaya gesek pada saat melahirkan. Ini nanti tugasnya bisa dikirim di Google Form yang akan Bu Ajeng kirim pada pukul 7.30 ya, pada 7.30 itu nanti yang Bu Ajeng kirimkan. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak.
tugas dilaksanakan dengan betul, kita tunggu sampai jam 8 nggih.